cowok-cowok udah masuk semua. Ada. Tekan berhitung. Dimulai dari nomor 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 60, Asep, kemana Asep? sakit, Bah. kepalanya panas sekali. Ah. Kayaknya sekali-sekali kesana aja direkam ini ya. Biar ketahuan cowok-cowok itu nyanyi. boleh nggak satu lagu praise? Bisa. Nggak bisa. Ayo. Kita bilang Jadwal saya hari Jumat. Jam berapa? Seseorang Apa ya? ini kan ada saya adakan perayaan 28 pagi.
terlihat di situ. Ayo yang bersyafa'at, kalau berjumpa kita berdoa. Itu si rohani ganti tiara.
terima kasih Bapa. Diserahkan ibadah ini ke dalam pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh keduanya Firman. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan, firman berkata kau besertaku. Kita sama-sama mendengar firman berkata besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Minta kesediaannya biar untuk membawakan kita dalam Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, shalom bagi kita semua. Selain shalom. Sebelum saya ditampilkan, saya mau bertanya kepada kalian semua, ada nggak yang pernah mengikuti peperangan? Gak pernah. Pernah. Peperangan rohani. Aja. Peperangan rohani, Peperangan rohani. Peperangan perang batin. ya pasti kita mungkin kalau peperangan secara fisik itu belum pernah ya, karena kita juga bukan militer. Tapi kalau peperangan batin, peperangan pikiran pasti sering kali kita merasakan. Haleluya. Dan seringkali kita berpikir bahwa itu bukan peperangan. Seringkali kalau kita berpikir mengalami pikiran yang sangat
dia berusaha untuk menulis surat ini supaya dia bisa menguatkan jemaat-jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus hidup di tengah kota yang penuh dengan penyembahan berhala, praktik okultisme, dan pengaruh dunia yang sangat kuat. Bahkan di Efesus dikenal sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis. Hal ini menunjukkan bahwa orang percaya di sana hidup di tengah tekanan rohani yang besar dan tidak mudah. Karena itu Paulus tidak hanya mengajarkan tentang keselamatan dalam Kristus, tentu kita baca di ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir, itu Paulus berbicara tentang keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Tetapi dia juga berbicara bagaimana mereka jemaat-jemaat di Efesus pada saat itu kuat dalam menghadapi tekanan. Pada saat ini tema kita adalah, siapa yang bisa baca? Apa? Ya, armor of God atau perlengkapan rohani. Haleluya. Siapa yang tahu arti dari perlengkapan? Ya, nanti kita tahu ya. Semua pada ngantuk. Perlengkapan berarti sesuatu yang dipakai atau digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi sesuatu situasi, terutama dalam menghadapi tantangan atau peperangan. Kalau seorang prajurit tidak menggunakan perlengkapan saat dia mau berperang, berarti dia sudah siap mati. Karena kalau kita berperang pasti menggunakan senjata. Nah, secara teologis kata ini juga berasal dari konsep Alkitab bahwa tentang roh pneuma yang dimensi dalam diri manusia yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Artinya, jemaat di Efesus ketika mereka telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, bukan berarti hidupnya aman, bukan berarti mereka terjauhkan dari masalah, tetapi justru ketika mereka telah mengenal Tuhan, justru ketika mereka telah dekat dengan Tuhan, pasti dan mereka telah mengalami peperangan rohani itu seperti penyesatan, seperti penyembahan berhala. Jadi Paulus mengingatkan mereka, waspada. Pada ayat yang pertama yang kita baca, Paulus berbicara bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya bahwa Paulus menyatakan apa yang benar-benar harus dikerjakan sekarang. Ketika kita telah percaya kepada Kristus, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Yaitu kuat di dalam Kristus. Kita bukan lagi orang-orang yang lemah. Amin. Dia mengingatkan jemaat Efesus, kamu bukan jemaat yang lemah. Kamu bukan jemaat yang mengandalkan orang lain, tetapi kuat di dalam Kristus. Karena kuasa Kristus lebih kuat daripada kuasa dari segala-galanya. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam poin pertama. Maaf PPT-nya agak seperti itu. Mohon dimaklumi. Poin pertama, tolong bacakan ya. Poin pertama kita apa? Kurang. Memberi diri dikuatkan oleh Tuhan. Yes. Memberi diri dikuatkan oleh Tuhan. Jadi masalah jemaat Efesus pada saat itu pasti dan telah dialami oleh gereja-gereja pada masa sekarang, bahkan kita pada masa sekarang. Mengingatkan bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Teman-teman, kalau kita melihat jemaat pada zaman sekarang ya, gereja-gereja pada zaman sekarang, apa yang mereka lakukan? Saling menyerang, saling mempersalahkan, gereja ini salah, gereja yang lain salah. Nah, itu relevan pada zaman sekarang. Nah, kita calon-calon pemimpin, calon-calon bapak gembala, ibu gembala, apa yang harus kita perbaharui di masa depan? Paulus mengingatkan kita bahwa lawan kita, musuh kita bukan orang-orang di sana, bukan manusia, tetapi sekarang yang kita lawan adalah apa? Penguasa-penguasa di dunia, pemerintah, bukan pemerintah presiden yang kita
lewat orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya tidak terlepas dari sebuah realitas peperangan, yaitu peperangan rohani. Jangan berpikir saya tidak berperang. Kita berperang setiap hari, melawan batin kita, melawan pikiran kita, melawan masalah kita, melawan dosa kita. Terkadang kita berkata dalam diri, Tuhan, kok saya diri saya, tapi ada aja pikiran-pikiran yang datang. Nah, kita diingatkan bagaimana cara kita untuk melawan. Secara teologis, peperangan rohani adalah konflik yang terjadi antara kehendak Allah dan kuasa dosa, di mana kuasa kegelapan berusaha menjauhkan diri manusia dengan Allah, merusak iman, dan menggagalkan hidup orang percaya. Itu yang sedang kita alami pada saat ini. Peperangan ini tidak terjadi secara fisik, tapi berlangsung dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita masing-masing. Jadi waspada teman-teman. Kalau teman-teman punya pikiran yang jahat, aduh, ini peperangan, kita harus berperang. Kayak gitu teman-teman. Saya juga ingatkan dirimu setiap hari. Bilang Tuhan Yesus, jika matamu jahat, congkilah. Itu iman. Bahwa kalau saya melakukan kejahatan ini, itu saya pasti melakukan saya pasti memiliki, saya pasti itu paling menimbulkan dosa terhadap Tuhan. Jadi berperang setiap hari. Ada peperangan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya di zaman sekarang banyak orang, termasuk anak muda, tidak menyadari makna mereka sedang berada dalam peperangan. Mereka menganggap hidup ini biasa-biasa saja. Padahal setiap hari ada pertarungan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Nah, jadi peperangan rohani ini juga tidak terlihat menyeramkan, tapi justru sering muncul dalam hal-hal yang sederhana. Misalnya pikiran negatif, saya sudah singgung tadi ya, rasa iri, benci, sakit hati, dendam, godaan dosa yang dianggap biasa, dan standar dunia yang pernah menggantikan kebenaran Tuhan. Jadi ingat teman-teman, itu waspada. Nah, jadi dengan demikian kita perlu menyadari bahwa masalah terbesar dalam hidup kita bukanlah orang-orang di sekitar kita. Sorry teman-teman, kita juga bukan orang-orang di sekitar kita, melainkan peperangan rohani yang sering kita lihat, sering kita alami dalam diri kita. Sering dalam kehidupan kita ketika seseorang menyakiti kita memandang orang itu, kamu menyakiti saya, saya akan melawan Anda. Orang itu kesempatan iblis untuk merusak hubungan kita dengan manusia lain. Itu apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Tadi di ayat kita. Oke, langsung saja poin ketiga dibacakan oleh Eldon. Apa Eldon? Kenalan seluruh perlengkapan Allah. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Jadi, lalu apa yang kita pakai dalam peperangan rohani orang yang sudah percaya kepada Kristus? Yang dipergunakan bukan menggosip, yang dipergunakan bukan malah menghasut teman, tetapi yang kita lakukan ketika kita disakiti, ketika kita punya masalah, yang kita lakukan adalah menggunakan seluruh perlengkapan rohani. Haleluya. Apa aja itu? Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu apa teman-teman? Nah, mungkin kalau ikat pinggang kan? Kalau kita tidak memakai ikat pinggang, kalau celana kita melorot pasti jatuh. Dan ujung-ujungnya pasti kita malu. Nah, ikat pinggang dalam perlengkapan Allah berfungsi untuk mengikat dan menguatkan seluruh bagian tubuh serta menopang perlengkapan lainnya. Jadi kalau ada ikat pinggang bisa kuat, celana kita bisa kuat, jadi kita bisa pede berjalan. Nah, kebenaran di sini menunjuk pada hidup yang berlandaskan pada kebenaran Allah, baik dalam pengenalan akan firman Tuhan maupun dalam kejujuran hidup. Artinya, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, bukan dalam kepalsuan atau kemunafikan. Jadi kalau kita percaya kita sudah hidup dalam kebenaran, ya hidup dalam kebenaran. Berikat pinggangkan, jangan lepaskan ikat pinggangmu, jangan lepaskan kebenaran
baju jirah keadilan. Nah teman-teman, mungkin kalau kita sudah pernah berperang, kita tahu ya baju jirah itu gimana. Baju jirah ini adalah pelindung tubuh kita, terutama di dada. Kalau seorang yang berperang ya, seorang tentara, mereka memasangi dulu baju jirah, yaitu untuk melindungi tubuh mereka. Artinya adalah keadilan, menuju pada hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kehidupan yang telah diberikan oleh Kristus dinyatakan melalui tindakan yang benar. Ini berarti bahwa orang percaya harus menjaga hidupnya tetap benar, karena dosa yang dibiarkan akan membuka celah bagi serangan rohani. Jadi teman-teman, milikilah baju jirah. Kita tahu miliki baju jirah ya. Ya. Ketiga adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ini tujuannya. Tujuan Paulus mengatakan ini semuanya adalah Injil. Kasut atau sepatu tentara membuat mereka siap bergerak dan tidak mudah tergelincir. Jadi itu ya, mungkin yang sudah pernah belajar bagaimana militer. Secara teologis ini menunjukkan kesiapan untuk hidup memberitakan Injil serta hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Ya teman-teman, kita anak teologi, kita juga belajar, kita juga bersama-sama belajar bahwa tujuan kita adalah memberitakan Injil yang telah kita dengarkan, yang telah kita lakukan. Dan keempat adalah perisai iman. Bukan kita mulai perisai iman. Perisai adalah untuk menangkis serangan. Kalau seorang militer kalau tidak memiliki perisai, berarti dia melawan musuh dengan cara apa? Jadi seorang militer
bukan playground, ya, tapi battlefield. Artinya hidup ini bukan tempat untuk santai-santai tanpa kesadaran, tetapi hidup ini adalah medan peperangan rohani yang nyata. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan. Biarlah seperti kami mengatakan, biarlah seperti kami mendengar, kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak kuat tanpa Tuhan, tapi kami percaya karena kami telah menerima keselamatan dari Tuhan. Kami bisa mengenakan segala perlengkapan Allah yang telah Tuhan berikan. Berkati jemaat Tuhan, berkati yang berwujud Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Kemuliaan firman Tuhan. Amin. Berkati. Semuanya. Nanti kita berjemaah dan satu bersama kita dengan dalam puji yang mengatakan penolong yang selalu setia. Ada tambahan doa. Ada tambahan dari teman-teman. Tanggal 24 itu peninjauan dia lulusnya apa tidak. Kalau
agar kiranya diberikan hikmat, akal budi dari Tuhan Yesus Kristus untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka untuk mengayomi rakyat Indonesia. Kami terus berdoa untuk kesehatan rakyat Indonesia agar selalu sehat dan dijauhkan dari virus wabah penyakit lainnya. Juga untuk cuaca yang silih berganti di bangsa kami, kiranya Tuhan menolong dan memberi hikmat kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Bapa, kami berdoa terus untuk hamba-hamba Tuhan yang terus setia dalam pemberitaan firman Tuhan. Sekalipun ditekan dan teraniaya, Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja di Indonesia, agar pemerintah melakukan perlindungan di dalam pembangunan gereja-gereja Tuhan sebagai negara yang berlandaskan hukum, agar pembangunan gereja semakin berkembang di pesat di negara ini. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih tetap berdoa. Kita berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor pusat dan yang ada di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pekerjaan di Antek Jabar, Dumai Riau, Sulsel Labar, Banten, zona A dan zona B, dan tagihannya berjalan dengan lancar. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh pegawai Yantek agar dapat bekerja dengan aman dan selamat. Bapak yang baik, kami berdoa untuk outsourcing Pertamina di Ramba. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang ada di lapangan, dijauhkan dari kecelakaan kerja. Bapak yang baik, kami berdoa untuk proyek transmisi SUTT 150 kV yang pada saat penyelesaian. Kiranya Tuhan memberkati tim yang bekerja di proyek ini. Bapak yang baik, kami berdoa untuk proyek Pertamina Kalimantan. Kiranya Tuhan menolong untuk proyek ini dan Tuhan memberkati seluruh para pekerja yang ada di lapangan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk proyek PGN Jawa Batam, tender-tender di PLN, PUPR, dan Perhubungan. Kiranya Tuhan berbelas kasih agar tender ini bisa kami menangkan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk proyek di provinsi, baik swasta maupun pemerintah, agar memberikan tender untuk kami kerjakan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pemasukan dokumen tender pekerjaan pembangunan SUTT 150 kV Karawang KIIC Marga Kaya yang telah disubmit. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada KSO PT Santosa Asijaya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk tender pembangunan SUTT 150 kV Genteng BSI dan SUTT 150 kV Genteng INC Banyuwangi Jember dan tender pembangunan SKTP 150 kV Cikupa New TX Cikupa New INS Jakarta 2. Kiranya KSO PT Santosa Asijaya dapat memenuhi semua persyaratan dokumen tender tersebut. Bapak yang baik, kami berdoa untuk penyediaan jasa tenaga kerja penunjang untuk membantu pekerjaan di fungsi HSSE, SCM, dan ICT PT Pertamina EP Pangkalan Susu Film. Bapak yang baik, kami berdoa untuk penyediaan jasa
Kami berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa, kiranya Tuhan memberkati kesehatan dan keluarga pemegang saham, komisaris, direktur, dan karyawan head office, side office, proyek yang dikerjakan, dan tender yang sedang diikuti. Kiranya Tuhanlah yang menolong sehingga berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan bagi PT TBS serta PT TBS semakin lebih maju lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk PT Gopranata Asijaya. Kiranya Tuhan menolong setiap usaha dan proyek serta mengaruniakan perkembangan dan pertumbuhan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan menolong PT Multi Karya Trusindo supaya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa kami ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita mengingatnya saja segala perkara dapat dibantu. Harap dapat kutampu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita masih tetap berdoa. Kita berdoa untuk STT KSN Sentosa. Bapa yang baik, dengan Tuhan, kami berdoa untuk seluruh unsur pimpinan dan staf serta Civitas Akademika agar diberi kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat visi dan misi dan prodi, baik prodi pendidikan agama Kristen maupun prodi teologi. Bapa yang baik, kami berdoa untuk biaya operasional STT IKSN setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan terus menolong lembaga kampus STT IKSN Santosa di Jalan Condet Raya nomor 17. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pengembangan STT IKSN menjadi institut dan universitas. Tuhan kiranya menolong dan membukakan jalan untuk visi misi ini. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kiranya Tuhan menolong proses akreditasi Langdik untuk S1 Prodipa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya STT IKSN segera mendapatkan izin pembukaan Prodipa. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan menolong persiapan akreditasi BAN PT untuk prodi S2 Teologi. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk proses perkuliahan semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik dan Tuhan kiranya memberikan semangat, hikmat dan kemampuan kepada mahasiswa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk mahasiswa semester 8 yang sedang PPL. Kiranya Tuhan menolong dan mahasiswa dapat melakukan PPL dengan baik, sehingga melalui pelayanan mahasiswa nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami menyerahkan kesehatan Opung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Opung. Tuhan berikan kekuatan dan semangat kepada Opung dan juga keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk rencana pembangunan gedung kampus Santosa Asih di Jalan Hari Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan menolong untuk rencana pembangunan tersebut. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung cepat dan asrama lantai 3 di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya Tuhan menolong dan mencukupkan biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap berdoa. Kita masih tetap berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Bapa yang baik,
Tuhan, berikan kepadanya kesehatan supaya bisa melihat keluarganya, anak-anaknya di masa depan sukses dengan suka-suka. Tuhan Yesus, berikan kepada anaknya keselamatan juga untuk melakukan setiap perkuliahan, dan kepada setiap KKR yang berada di tanggal 27, Engkau Tuhan berikan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengundi yang setiap tim yang melakukan petugas untuk melakukan KKR supaya bisa tercapai dengan baik, supaya berjalan dengan lancar KKR tersebut, supaya namamu dipermuliakan. Tuhan, apapun yang kami laksanakan supaya itu menjadi kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa buat retreat juga, retreat liburan nanti. Tuhan, berikan rahmat daripada Roh Kudus setiap kami, supaya setiap modal yang kami bayar mengenai retreat tersebut bisa tercapai dan bisa terbayarkan dengan baik. Tuhan, apapun yang kami ingin lakukan juga, setiap langkah kehidupan kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun setiap kami. Kami percaya dengan doa kami ini semua, Kau menjawabnya, Kau akan memberikan kami tetap semangat. Kami ingin menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selesai firman apa Tuhan. Halo. Napas Tuhan. Jika ada pengumuman, silakan. Shalom bagi kita semua. Ya, pengumumannya hari ini adalah Asep aja yang sakit. Ya, nanti minta tolong Haikal atau Tini yang masak bubur untuk Asep. Dan minta tolong dapur ini yang pintu masuk dikunci dari luar, cuman dari sana yang kebuka. Supaya ada yang masuk langsung kalian CCTV. Karena kemarin laporannya itu ketangkap CCTV adalah Samuel Siregar masuk ke dapur Rabu yang lalu ya, cuman tidak dipersoalkan karena tidak memiliki pelanggaran yang hakiki. Ya, Rabu yang lalu kamu masuk ke dapur lewat pintu sana ya. Terus ada pesan dari Marlin, katanya karena ada kesaksian dari NTT hari ini, jadi nanti jam 6 latihan di aula. Kemungkinan aula masih dibersihkan. Chapel masih dibersihkan juga di halaman aja. Atau mungkin tengah 7 atau jam 7 kali ya. Ya, nanti kalian aja saling koordinasi sih. Ya, jadi jangan egois. Yuk saling kerjasama. Jangan mempermalukan diri sendiri atau identitas diri. Ya, supaya NTT latihan nanti di aula atau di chapel jam 7 atau tengah 7. Nanti dikumandangkan aja. Yang keluar saat ibadah ada Marcelina dan Randa. Randa keluar belum masuk nih. Randa mana? Nah ini nih Randa. Keluar dari tadi tapi belum masuk. Nggak tahu apakah udah ke tempat tidur atau masih di toilet. Nanti kita lihat nih. Selesai pengumuman dia masuk atau tidak biar masuk ranah dianya ya.
Terus diingatkan kembali. Belum. lagi. Siapa? Oh, Hasyana Lubis. Ya. Nggak apa-apa, ini ada yang perhatian, nggak apa-apa ya. Keluar. Ya, diingatkan kembali hari kenaikan Tuhan Yesus dan hari Pentakosta. Nanti akan diinfokan kembali, tapi untuk info sementara semua mahasiswa wajib mengikuti ibadah ini di kampus Santosa ASI. Untuk lebih tepatnya nanti akan diinfokan kembali atau koordinasi konfirmasi ke Ibu Rina. Ya, saya sampaikan aja kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus. WL-nya itu ada Arlina. Untuk hari Pentakosta WL-nya ada Lia. Sudah boleh dipersiapkan lagu-lagunya, diserahkan kepada saya biar nanti bisa direvisi atau disortir untuk lagu-lagunya. Oke. Ya, pengumuman pagi ini cukup banyak sebenarnya, tapi saya bacakan aja. Tapi setelah saya bacakan, nanti saya akan minta yang tidak mendengarkan dengan serius mengulang atau menyampaikan 3-5 pengumuman yang saya sampaikan. Ya, saya spill dulu, mungkin nanti salah satunya Ronald. Pengumuman saya sampaikan, boleh nanti diulang. Oke, yang pertama adalah ini nggak tahu nih, maksudnya mungkin saya terlalu sayang kali ya sama putra-putra ini, gitu ya kan. Terlalu sayang, terlalu mengayomi. Jadi supaya kalian itu nanti tidak mengalami kejatuhan yang hakiki ke depannya. Jadi mendingan kalian ketika jatuh diingatin, tergeletak diingetin, gitu ya kan. Putra nih langsung di voting aja nih putra, karena kalau mereka dikasih tahu enggak, setelah nanti udah masuk ranah konsekuensi baru dikerjakan. Jadi kemarin itu bukan cuma toilet itu kotor, ada bungkus sampo dan apa tuh yang di sebelahnya pokoknya kotor. Terus ada piring bekas tulang belulang ikan masih di situ. Di dispensernya juga kotor, ada ya gitulah, berantakan ya. Dan kalau dibilang siapa ini, pasti nggak ada yang ngaku, gitu ya kan. Oh bukan saya, nggak akan ada ngaku ya. Tapi memang sesuai dengan pengumuman sebelumnya ya, semua putra bertanggung jawab terkait hal itu, kecuali kan kalau di kamar mungkin kamar itu yang kena konsekuensi. Jadi pilihannya ini kalian pun masih dikasih hari nih, masih dikasih tahu, nggak langsung dibinasakan, masih dikasih tahu untuk bertahan hidup. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, putra kemarin sudah disampaikan apakah mau menjalankan konsekuensi, berarti minggu depan memimpin kerja praktis. Jadi si putra diserahkan sama putra, yang penting kampus ini bersih. Terserah kalian mau ngapain, mau satu orang atau mau semuanya di aula dulu, baru kalian ke CPL, baru kalian ke aula, ke IKS kan halaman, terserah. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah untuk sementara berarti toilet di atas tidak bisa digunakan dengan waktu yang tidak ditentukan. Pilihan ketiga adalah selama bulan April putra tidak ada jam keluar. Jadi 3 minggu tuh. Oke. Coba di voting dulu. Siapa putra yang setuju selama bulan April tidak ada jam keluar? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10. Kita ini juga kali aja ada yang semangat angkat tangan juga. Siapa yang setuju kalau toiletnya dinonaktifkan? 1 doang. Siapa yang setuju kerja praktis cuma 5 hari? Gak ada. Oke. Putra, jadi ini dipantau ya. Untuk putri kita pantau putra ini selama di bulan April termasuk besok sudah tidak bisa keluar. Gak ada jam keluar. Gak ada jam keluar mereka.
Mereka bisa keluar pada saat weekend. Dari Jumat udah pergi weekend dan jangan kembali lagi. Masih bisa lah. Kalau ketahuan berarti dia langsung ranah ke dapur 3 hari. Itu ya sendiri. Oke. Harapan saya Putra memahami hal ini dan akan saya pantau. Nanti saya bilang juga sama Sapa. Oke, terus Angkat tangan aja tuh, Pak. Hah? Angkat tangan aja nggak keluar. Ini voting semuanya. Ya. Terus nah ini nih yang dilema juga sebenarnya. Jadi satu sisi kalian bilang, oh Bapak Aslam ini banyak peraturan, terlalu ketat apa segala macam. Tapi dilema juga nih, ada juga bilang, Pak harus tegas dong, jangan, harus konsisten, harus ini. Jadi bingung sebenarnya. Kalau antara toleransi dan ketegasan, ya memang harus sesuai dengan aturannya, harus tegas. Karena kalau kalian ditoleransi, ya itu lagi, Bapak ini nggak konsisten tuh kan mereka jadi bebas ngomongin lagi, Pak kenapa sih ini bisa keluar, Pak kenapa ini nggak masuk perpus. Jadi dari kalian untuk kalian demokrasi sebenarnya kan, protesnya dari kalian, terjangkitnya kalian, marahnya kalian, protesnya kalian, nanti juga tulahnya kena juga gitu ya kan. Jadi itu, jadi memang dipertegas aja nih, semua kegiatan diikuti dengan baik dan benar, tidak ada yang izin-izin ke perpustakaan. Aduh Pak, mungkin next pun supaya nggak terulang. Pak, saya belum makan loh. Ya udah nggak usah makan dulu, gitu ya kan. Pak, saya tadi belum ke toilet, gitu, nggak usah ke toilet. Kalau memang mau ke toilet ya masuk ranah aja. Soalnya nggak pusing nih, maksudnya. Karena memang kalian ini kan solidaritas kan, united gitu kan, saling peduli dengan yang lain. Kayak si apa tadi, Haikal peduli sama Tamara, Tamara juga keluar gitu kan, berarti itu rasa peduli, ya kan? Ya, Randa sudah kembali dengan waktu yang cukup, ya. Terus, ya itu ya, berarti mungkin next kalau kayak gini saya yang turun tahta, berarti saya akan cek kembali. Contohnya di perpus siapa nih yang berkeliaran, kemarin masih ada tuh yang berkeliaran, ya kan? Merasa punya kampus kayaknya. Ya, itu kembali disampaikan minggu depan tidak boleh ada lagi yang telat dalam hal apapun, tim dapur. Nah ini juga nih, karena alasannya tim dapur, konsekuensi, akhirnya 7.15 belum ke perpus, belum ngapa-ngapain apa segala macam. Perlu lagi nih ditegaskan nih kayaknya jam 7 tank, karena kalian maksudnya kadang masih ini udah selesai kok sebenarnya di dapur. Ya, diterapin aja supaya bertobat. Kalau nggak bertobat, ya itulah dia nanti diserahkan kepada iblis, kata firman Tuhan. Ya, mulai minggu depan juga akan berlakukan jam 7 nggak ada tim dapur. Oh, konsekuensi rasain sendiri, gitu ya. Kalau nggak pulang aja kalau nggak sanggup. Siapa suruh? Nah, kalau nggak sanggup nggak apa-apa kok, nggak ada yang nahan-nahan di sini. Aduh, harus berjuang masa depan. Tidak, masa depan itu tidak harus sekolah STT gitu ya kan. Pulang kampung pun pelihara lele, pelihara ayam bisa ke sukses, gitu ya kan. Nggak harus sarjana baru sukses. Di kampung sana sekarang udah berserak sarjana, nggak ada ngapa-ngapain. Ya, sebenarnya adalah potensi bagaimana karaktermu, nilaimu di luar sana dilihat. Terus ini nih yang rolling dari Samuel Siregar, Pak bolehlah tukar rolling, jangan aku cuci alat dapur terus. Tiba-tiba si Julianto, Pak janganlah ditukar-tukar lah ini. Ya kalian tukarlah, mulai minggu depan ditukarlah. Si Samuel Siregar cuci piring timnya, Julianto timnya cuci alat dapur. Ya, kalau nggak mau ya kamu komit, Pak 1 minggu ini saya mau komitmen, nggak konsekuensi, lepas kamu dari konsekuensi. 1 minggu dong. Cewek-cewek kalian 1 bulan lulus, kalian harus 1 minggu. Nggak tahu gimana konsepnya. Minggu depan wajib tegaskan semua aturan. Sakit, keluar saat ibadah, kunci kamar masuk. Nah ini juga udah masuk ranah ya. Mulai minggu depan akan diperketat ini. Yang keluar saat ibadah, kunci, masuk kamar dan segala macamnya. Itu ya, Haikal didengar dulu supaya kamu juga nanti mengerti.
wajib perpustakaan yang tidak kuliah, bukan di chapel atau di tempat lain, gitu ya kan? Iya, kalau nggak ada kuliah, karena kalau kalian di chapel itu suka bermasalah. Nanti tiba-tiba opung datang ke kantor, tiba-tiba ada WA dari Pak Dapi, tiba-tiba ada ribet. Aku tanya dulu Erna, kalau perpustakaan katanya kan tutup tuh, tapi yang sebelah sini emang ditutup, bisa kan di sini kan? Ya disitulah kalian bertumpu ria. Mau ngelantai, mau tidur, terserah kalian lah itu. Karena di sana kan jarang pimpinan naik. Situlah kalian. Jangan di chapel. Itu kan? Di chapel kalian tiba-tiba udah ngorok, udah terlentang, udah kemana lah kalian, masuk lemari, masuk apa? Masalah jadinya. Ya. Tidak ada kuliah, kalian di perpustakaan, kalau nggak di kelas. Nah di kelas pun sebenarnya kalian dicegat kan, nggak boleh di kelas. Nah, kalau saya nggak boleh kan di chapel, di perpus kalian di situ. Kalau kalian nggak bisa belajar, pelototin komputer itu, gitu ya. Terus, nah ini si Putra ini kalian masih ditoleransi nggak sih? Putra masuk kamar jam 1 siang. Ketua asrama tegas dan konsisten. Nah ini nih, karena kalian sudah berapa minggu berturut-turut bermasalah. Kalau Rabu kan ditoleransi tuh jam 12, nggak apa-apa lah masuk, ya kan? Tapi kalian masuk, nah itu dia berkeliaran, berteriak, bikin masalah. Kalau nggak berteriak berantem, nggak tahu apa. Kayaknya udah capek nih tidur nih kan, udah nggak bisa tidur, cari gara-gara mau berantem, teriak. Aduh, apa nih? Kayaknya ditaruh. Iya, saya udah bilang sih Pak Ketua biar dibeli. Apa namanya itu? Apa itu? Unboxing, tonjok-tonjok itu. Itu. Kalau nggak temboknya itu aja runtuhin pakai tangan ya. Gimana nih Larson? Kalian masih ditolerin masuk jam 12 atau jam 1 aja? Oke, pokoknya minggu ini terakhir ya, hari ini terakhir kita cek dulu. Kalian masih tetap masuk jam 12. Tapi kalau memang nggak lulus di minggu ini, nggak besok-besok nggak ada toleransi lagi, jam 1 aja. Di perpus aja kalian tidur. Mau teriak-teriak di situ biar Ibu Kaci yang urus kalian. Gitu ya kan? Biasanya cowok-cowok ini akan tahluk ketika mendengarkan suara ibu, suara wanita. Gitu ya kan? Iya, betul itu. Kalau bapaknya yang tegur dia masih naik tanduk gitu biasanya. Tapi kalau mamanya dengan dikasih tahu dipanggil namanya dengan lembut pasti akan luluh gitu ya kan. Dikasih tahu Ronald, oh iya mak gitu, dia langsung luluh. Lihat aja kalau di perpustakaan dipanggil sama Ibu Kaci langsung luluh, itu langsung terdiam. Sudah. Terus ketua asrama malam ini sekolah minggu kami sharing kamar, ibadah angkatan. Mohon maaf dari hari ini 7 hari ke depan malam saya ngajar online, kelas online ngajar. Jadi mohon maaf mungkin kegiatan malam saya tidak bisa bergabung, bisa dikontrol oleh ketua asrama mulai dari nanti malam sampai minggu depan. 7 kali pertemuan. Jadi saya dari kantor ya. Terus ya saya lagi ngajar online. Hari ini wajib puasa. Ya, yang bermasalah hidupnya ya bertobat, karena ini akan dipantau secara intens dan akan diberikan laporan. Ya, kalau kamu udah tahu jangan cuman menyesal secara lisan. Udah Pak, saya mau bertobat Pak. Pokoknya saya nggak mau lagi bikin pelanggaran. Cuman ngomong doang, nggak nyampe 1 jam udah teriak. Siapa itu yang teriak itu? Samuel Siregar. Padahal dari tadi udah nangis-nangis. Contoh. Kerja praktis yang konsekuensi wajib jam 6. Jam 6 kamu sudah harus kerja atau dipercepat jam 5 kamu udah bisa kerja. Ini kemarin jam 7 Samuel Siregar masih di kamar. Belum. Pak, ini lorong belum dibersihkan. Ya, Samuel Siregar atau Haikel dan yang lainnya jam 6 itu udah langsung kerja. Kalau boleh selesai bistoni bubar langsung kerja. Nggak tunggu dikomandangkan. Jangan bilang, oh nanti aja Pak siang.
gitu ya kan, nggak ada. Terus kerja praktis Samuel karena itu. Nah ini juga nih kita pantau sama-sama karena ini saya udah sampaikan secara personal, secara rapat dan secara umum nih kayaknya. Kalau kata firman Tuhan kan, ajak 4 mata, bawa ke majelis, bawa ke ruang umum. Si Haikal ini masih disoroti sampai sekarang oleh Bu Esther. Ya, kamu minimalis tuh kesalahanmu di dapur. Jadi dipastikan tidak telat makan, dipastikan gas selalu tersedia dan air minum selalu ada. Dan kebersihan dapur, minta tolong ya Haikal diperhatikan supaya jangan jadi masalah. Haikal, ya, itu dia. Oke, identitas diri sudah saya kirimkan di secara personal di broadcast, itu ke grup, ke WA pribadi, diisi, dikirim ulang, batasnya hari Minggu. Kalau tidak berarti masuk ranah kemarin kan, cuma 1 minggu kok, 5 hari kok kerjanya. Nah, tidak boleh keluar yang bukan jamnya. Putra memang nggak bisa keluar lagi. Keluar tanpa izin itu kalau diketahuan 3 hari di dapur sendiri. Nah, tapi ini cowok-cowok nih, saya akan pantau juga nih, yang keluar tanpa izin, itu kan biasanya itu malam-malam tuh, ada yang keluar, jaga pos dibolehin. Jadi yang keluar konsekuensi, yang jaga posnya pun dikonsekuensi lebih parah, 6 hari. Kalau dia keluar, nggak boleh keluar, tapi kalau dia ngotot keluar langsung laporkan, Pak, tadi si A keluar, saya tidak perbolehkan tapi dia tetap keluar, berarti dia yang kena konsekuensi. Tapi kalau dia keluar, tapi kamu tidak kasih laporan dan bilangnya tidak tahu dan dia sendiri kok yang keluar, kamu juga kena karena tidak melapor, gitu ya. Biasanya cowok-cowok ini terlalu baik antar sesama, sesuai firman Tuhan kayak itu ya. Baik kepada orang yang berbuat baik, gitu ya kan. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Gitu. Orang berdosa pun melakukannya. Terus yang keluar kecuali apa seperti ini. Nah, kayak si Julianto sama Samuel Siregar ini sering nih. Dengan mata batin saya lihat keluar tanpa izin. Ya, tapi akan saya pantau nih. Kalau boleh nanti mereka ini satu semester atau selama di asrama nggak boleh keluar. Suka keluar tanpa izin. Oke, itu aja pengumumannya. Coba Ronald sampaikan 3 pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, Putra tidak keluar di bulan April. Yang kedua, wajib perpustakaan tidak ada peliharaan. Yang ketiga, hari ini setelah minggu. Yang keempat, kami sering angkatan. Yang kelima, hari ini wajib puasa. Udah dong, Ronald udah. Udah, ada pengumuman dari yang lain. Ada semangat berjuang. Tuhan Yesus, Hah? Tuhan Yesus murka sama Bapak. Glory sakit. Aduh, kenapa tadi nggak bilang? Ada pengumuman nggak bilang tadi? Pasrah, kamu mau bantu si Melvan atau di perpus? Pasrah, kamu mau di perpus atau di cepel? Enggak, sekarang aja dulu, kasihan itu nggak ada. Si Glory. Sakit. Penny, kamu udah lagi jalan nggak? Konsekuensi? Nanti kalau aku kerja hari ini, udah kan kerja nggak? Nggak usah. Aku mau 3 hari dipotong, aku sih mau lagi. Nggak usah dulu, nanti aku bicarakan sama dia. Nggak, pasrah sama situ. Kalian Berarti 3 hari kami kerja udah selesai Pak. pasrah lanjut minggu depan. Ntar dulu, siapa nih? Laki-laki juga apa lah? Siapa laki-laki ngomong lagi? Si Adang juga masih konsekuensi. Gak ada kuskus Uber. sekali, Pak. Kamu Nana. Enggak ada kuskus.
Udah Ada yang telat uang itu. Kami kaya. Ini kali ini banyak dosanya. Besok diumumkan. Bentar, bentar. Tolong dipercepat, kami mau bersihin aula. Iya ya. Ntar